Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat Isya dan Tarawih rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih mempertemukan kita dengan bulan yang mulia ini, bulan yang dirindukan oleh setiap orang yang beriman, di mana Allah menurunkan begitu banyak rahmat-Nya. Allah mengampuni begitu banyak hamba-Nya, dan juga Allah masih memberikan begitu banyak lipatan ganda atas setiap amalan yang dikerjakan oleh hamba-Nya. Betapa banyak orang dan yang kita kenal di tahun kemarin masih sholat di samping kita, tetapi sekarang dia sudah terputus amalannya. Betapa banyak orang yang di tahun yang lalu masih ketawa dengan kita, tapi tahun ini dia sudah berada sendirian di liang lahatnya. Dan akan datang masanya ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan akan disebutkan nama kita di sana. Kita akan dimandikan, kita akan dikafani, kita akan disolatkan oleh keluarga kita, dan kita akan ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Dan saat itu yang bersama kita, menemani kita di alam kubur, hanyalah amalan yang kita kerjakan. Maka jamaah sekalian, marilah kita semua menjadi seperti musafir yang sedang berjalan menyiapkan bekal menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi berpesan di dalam hadisnya, hadis riwayat Bukhari, beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiri sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti seorang yang asing atau orang yang sedang berperjalanan jauh. Seorang musafir, dia hanya akan fokus pada tujuannya saja. Seorang musafir tidaklah akan terlena dengan apa-apa yang ada di sekelilingnya. Seorang musafir, dia akan sibuk mengumpulkan bekalnya sampai ia selamat di tujuannya. Makanya sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ketika beliau membawakan hadis tadi, beliau mengajarkan kepada kita setiap muslim sebuah prinsip yang sangat penting, yang seharusnya kita pegang dan kita jaga di dalam keseharian kita. Lalu apa kata beliau? Idza amsayta fala tantadir sabah, wa idza asbahta fala tantadir masa. Ketika kita masuk waktu sore, maka janganlah menunggu waktu pagi. Dan ketika kita masuk waktu pagi, maka janganlah menunggu waktu sore. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, ketika beliau membawakan hadis ini, beliau menyampaikan, kalau kita dikasih oleh Allah ketemu dengan Ramadan di tahun ini, maka jangan menunggu Ramadan di tahun depan, karena belum tentu jamaah kita akan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang.
Sehingga ketika kita dikasih kesempatan oleh Allah Azza wa Jal, malam ini masih hidup, maka manfaatkan sebaik mungkin kesempatan yang ada itu. Jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Hal terpenting di bulan Ramadan ini ialah memaksimalkan setiap yang wajib dan meninggalkan yang haram. Itu yang paling penting di bulan suci Ramadan. Dan setiap waktu kita pentingkan yang wajib dan tinggalkan yang haram. Pentingkan yang wajib, salat 5 waktu kita, jadikan itu sebagai prioritas utama kita. Tepat waktu, jangan masbuk, jangan terlambat. Naudzubillah, apalagi sampai tidak sholat jamaah. Di bulan Ramadan ini kita usahakan sholat fardu kita semuanya kita kerjakan, tidak ada yang ketinggalan. Alhamdulillah, kita usahakan kita berangkat ke masjid. Alhamdulillah, ketika adzan kita sudah bersiap. Bahkan kalau bisa sebelum adzan kita sudah berangkat menuju masjid. Terkait dengan urusan waktu, terkait urusan fokus di dalam sholat, maka harus kita latih, harus kita fokus di dalam sholat kita, berusaha merenungi setiap yang kita baca, merenungi apa yang kita dengarkan, dan menikmati sholat yang kita kerjakan. Itu adalah terkait dengan yang wajib-wajibnya. Jamaah sholat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Meninggalkan yang haram, yaitu dosa dan maksiat yang paling dekat dengan kita, untuk dikerjakan, diantaranya dosa dan maksiat via handphone jamaah. Scroll sesuatu yang haram sungguh amat merugi di malam-malam bulan Ramadan, ketika setiap amal dilipat gandakan. Banyak orang yang begadang menonton sesuatu, bermain gadget, tidak memanfaatkan malam yang mulia ini dengan amal kebaikan. Di saat orang-orang fokus membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah, meminta ampunannya secara khusyuk, banyak dari kita yang justru menghabiskan waktunya untuk scroll, untuk main gadget, untuk nonton, dan lain-lainnya. Seperti tidak ada waktu selain di bulan Ramadan. Sehingga malam-malam bulan yang mulia ini, marilah kita gunakan untuk memperbaiki diri. Alangkah hinanya jika kita justru malah terhina karena tidak memanfaatkan waktu bulan Ramadan yang ada. Sudah Allah kasih kesempatan emas, yang mana kesempatan ini tidak Allah berikan kepada sembarang orang, tetapi justru kita malah menyia-nyiakan kesempatan itu. Hal remeh yang tidak bermanfaat, baca status orang yang begitu banyak, komen sana, komen sini. Baca Al-Quran itu, baca Al-Quran jamaah. Anggaplah ini Ramadan terakhir kita, dan kita juga tidak tahu. Bahkan jangankan bertemu dengan Ramadan tahun depan, kita juga bahkan tidak tahu apakah besok pagi kita masih dapat bernafas lagi. Maka marilah sama-sama kita bulatkan tekad untuk memperbaiki diri di bulan yang mulia ini. Semoga Allah membantu kita semuanya untuk memperbaiki diri di bulan suci ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.